Puji Tuhan, sore Tuhan itu baik, amin. Luar biasa, Tuhan selalu menolong kita. Kalau sampai sore hari ini kita ada, semua karena pertolongan Tuhan. Dia tidak pernah membiarkan kita. Pujian mengatakan sehelai rambut jatuh pun Tuhan tahu. Setiap keadaan sore hari ini saudara, Tuhan mengerti. Tuhan tahu isi hatimu, Tuhan tahu kerinduanmu. Tuhan tahu beban hidupmu. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Semuanya Tuhan tahu. Sebab itu karena Tuhan tahu siapa kita, kita harus hidup selalu menyenangkan Dia. Amin. Kita tetap dalam tema kekudusan Tuhan. Sudah banyak hal yang kita dengar tentang kekudusan. Saya percaya dengan firman Allah yang beberapa minggu ini kita dengar, ini membuat kita lebih mengerti arti kekudusan yang sebenarnya. Karena itu tujuan Tuhan datang ke dalam dunia, menguduskan saya dan saudara. Saudara, kekudusan seperti apa yang Tuhan inginkan bagi kita? Tuhan mau supaya kita kudus dalam seluruh kehidupan kita, dalam seluruh aspek hidup kita. Kekudusan itu harus benar-benar terjadi dari dalam hidup kita. Dan ini akan berdampak keluar. Kita akan melihat kebenaran firman Allah. Di dalam firman Allah, kita akan buka dalam firman Allah Filipi pasal 4 ayat 8. Filipi 4 ayat 8. Kita melihat kebenaran firman Allah Filipi 4 ayat 8. Kita akan baca ayat ini bersama-sama dengan hitungan ketiga. 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Puji Tuhan, firman Allah pada sore ini luar biasa. Di mana saudara tahu kekudusan itu panggilan Tuhan. Allah memanggil kita untuk hidup dalam kekudusan. Karena saudara, kekudusan itu adalah hal penting yang harus kita miliki dalam hidup kita orang percaya. Kita adalah manusia berdosa karena kita sudah jatuh ke dalam dosa. Sehingga kita tahu bersama manusia kehilangan kekudusan. Manusia kehilangan gambar. Manusia kehilangan kemuliaan Tuhan. Sehingga kita terpisah dengan Tuhan. Kita tidak punya hubungan dengan Tuhan. Kita harus keluar dari hadirat Allah. Manusia harus diusir dari Taman Eden untuk keluar karena tidak bisa bersekutu dengan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan datang ke dalam dunia seperti sore ini. Kita akan bersekutu dalam tubuh dan darah Yesus. Hal ini kenapa terjadi? Karena peristiwa yang Tuhan sudah nyatakan 2000 tahun yang lalu. Di mana Tuhan menjadi manusia dan mati buat saya dan saudara. Untuk apa dia mati? Menebus dosa manusia. Sehingga dengan darahnya yang kudus dan suci itu dia menebus saya dan saudara. Sebab itu sore hari ini kita akan siapkan hati. Kita akan bersama-sama bersekutu dalam perjamuan kudus. Yang saudara tahu bersama ini terjadi karena dosa, karena saya dan saudara. Sebab itu Bapak Ibu dan tujuan Tuhan ke dunia untuk memulihkan hidup saya dan Tuhan dan manusia dengan dia harus menebus supaya hubungan itu terjalin kembali. Kita ditebus, kita dikuduskan, kita disucikan sehingga kita layak bersekutu dengan Tuhan. Kita layak membangun hubungan dengan Tuhan. Sebab itu kudus ini harus terjadi dalam seluruh kehidupan kita. Dari semua aspek hidup kita. Dari semua lini hidup kita. Baik hubungan antara keluarga, suami istri, orang tua anak. Baik hubungan dengan sesama. Bahkan hubungan dengan pekerjaan. Hubungan dengan diri sendiri. Jadi kudus itu bukan hanya berbicara satu hal. Kalau kita mau berbicara kekudusan, ini tidak pernah akan berhenti dan tidak pernah akan habisnya. Sebab kita berbicara tentang Allah. Kita tidak dapat mengungkapkan betapa kudusnya Allah, betapa sucinya Allah. Tidak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata. Dan kita tidak bisa
dapat mengerti. Tetapi saudara tahu Allah mau supaya kita hidup dalam kekudusan. Sebab itu kudus itu harus dalam setiap aspek hidup kita. Saudara, kekudusan itu saya sudah katakan kepada saudara yang mungkin pagi ya, saya khotbah pagi. Kekudusan itu bukan hanya kelihatannya baik dari luar. Kekudusan itu bukan hanya pada waktu saudara beribadah, saudara menyanyi, memuji Tuhan. Lalu saudara meneteskan air mata. Lalu saudara meloncat-loncat pada waktu saudara menyanyi. Bukan hanya itu, tetapi saudara, kekudusan itu mulai dari dalam diri kita. Orang bisa aja meloncat, bisa aja mengangkat tangan, bisa aja dia menangis karena tersentuh dengan pujian. Bisa aja. Itu bisa terjadi. Tetapi saudara, kita nggak tahu hati dari orang tersebut. Apakah benar-benar dia hidup dalam kekudusan? Apakah dia hidup dalam perkenanan Tuhan? Banyak orang bisa aja melompat, melari, menyanyi untuk Tuhan. Tapi sebenarnya dia masih diikat oleh dosa. Dia masih hidup di dalam dosa. Dia masih sembunyikan dosa dalam hidupnya. Sebab itu saya katakan bahwa bisa aja orang tiap minggu datang beribadah. Hadir dalam setiap ibadah. Bahkan mungkin saudara ada di dalam pelayanan. Saudara melihat banyak orang bisa menutupi begitu rupa kehidupannya. Dia masih berkhotbah tentang kekudusan. Dia berkhotbah tentang hidup, bagaimana hidup yang berkenan. Dia berkhotbah tentang percabulan, persinahan. Dia berkhotbah tentang bagaimana harus membangun hubungan suami istri. Tetapi sebenarnya itu cuman sekedar ucapan yang dia ucapkan. Tapi dia sendiri gak melakukan. Dan ini saudara bukan satu rahasia. Kalau dia berkhotbah luar biasa saudara. Mungkin orang kalau dia berbicara satu kata, semua orang gemetar dengan ucapan yang keluar. Tapi sebenarnya hidupnya gak benar. Dia sembunyikan sesuatu. Dan ini bukan hanya berbicara kepada jemaat Tuhan. Banyak jemaat Tuhan bahkan sudah terlibat dalam pelayanan Tuhan. Tapi masih hidup dalam dosa. Masih punya simpanan. Bukan uang di bank. Tapi simpanan. Bukan simpanan BTN. Bukan. Saudara tahu simpanan apa? Simpanan. Bisa. Bisa aja saudara. Bahkan hamba-hamba Tuhan pun bisa. Dia berkhotbah. Tapi dia masih melakukan hal-hal dosa. Dia masih hidup dalam persinahan. Dia masih memberikan hidupnya untuk melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Misal dia masih melakukan penipuan di sana sini. Tapi dia melayani. Bahkan lebih parah lagi saudara. Seorang hamba Tuhan berkhotbah. Tetapi sebenarnya hidupnya gak benar. Mungkin saudara udah tahu ini bukan rahasia bagi kita. Bukan rahasia lagi. Di mimbar dia berkhotbah tentang bagaimana harus hidup penuh kasih kepada istri. Harus melakukan kebenaran firman Allah sambil mungkin mengangkat tangan. Tapi pulangnya tangannya istrinya dicambuk. Dipakai tangannya untuk menyambuk istri dan anak-anaknya. Mungkin dia berkhotbah tentang dia harus menjaga hidup dengan baik. Dari pencemaran duniawi. Jaga pikiran dengan baik. Jaga mata dengan baik. Supaya tidak berdosa. Tetapi dia sendiri masih melakukan hal itu. Dia masih melakukan hal-hal yang tidak benar. Masih suka nonton blue film. Pornografi. Masih suka menonton itu. Jadi di gereja dia berkhotbah. Jemaat harus kudus. Kudus itu mutlak. Tetapi setelah malam pulang di rumah dia mulai nonton blue film. Dia masih melakukan hal-hal itu. Ini artinya saudara dia hidup
dalam kemunafikan. Jadi kekudusan itu tidak ada kemunafikan di dalamnya. Dia hidup di dalam kemunafikan, dia hidup di dalam melakukan penipuan. Tetapi saudara tahu, hidup kudus di dalamnya tidak ada kemunafikan sedikit pun. Tidak mengandung penipuan sedikit pun, harus benar-benar tulus hidupnya. Hati-hati saudara hari-hari ini. Kelihatannya kalau berdoa luar biasa saudara. Berdoa sungguh-sungguh sekali. Mulai dari Sabang sampai Merauke, dia Miangas. Semua dia doakan. Berdoa sampai gemetar-gemetar. Tapi sebenarnya bohong semuanya. Nggak benar. Itu cuma di mulut. Kan seringkali kan kita bisa aja melakukan hal itu. Gandengan tangan sama istri kemana-mana. Gak pernah lepas tangannya suami istri kalau berjalan. Posting kemesraan-kemesraan di Instagram dan Facebook. Padahal itu semua gak benar. Supaya orang lihat rumah tangganya itu harmonis, bahagia. Rumah tangganya itu baik. Padahal itu cuman kamuflase. Enggak betul. Cuma menunjukkan kepada orang bahwa dia baik. Tetapi dalam hidupnya sebenarnya enggak baik. Dia masih selingkuh, masih pukul istri. Istrinya masih kasar, maki-maki suami. Istrinya masih melakukan hal-hal yang menyakitkan hati suami. Ini yang seringkali kita terjadi. Yang tidak kelihatan, yang kita perlihatkan mungkin yang baik-baik. Tetapi yang tidak kita perlihatkan itu yang seringkali tersembunyi di dalam ini yang orang tidak tahu. Padahal kita masih melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Sebab itu kekudusan itu dimulai dari dalam hidup. Jadi kita harus kudus dalam seluruh hidup. Kalau saudara melihat Matius 23 ayat 27. Matius 23 ayat 27. Matius 23 ayat 27 katanya firman Allah. Celakalah kamu. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih. Yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya. Tetapi yang sebelah dalamnya penuh dengan tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Ini yang firman Allah, Yesus begitu tegas. Firman Allah begitu tegas mengatakan ini kepada orang-orang Farisi dan orang-orang yang ada pada saat itu ahli-ahli Taurat. Dia katakan, hai kamu orang-orang munafik. Dia mengumpamakan mereka itu seperti kubur yang di luar kelihatan putih bersih. Tapi sebenarnya dalamnya penuh ulat. Dalamnya penuh dengan tulang belulang. Penuh dengan kekotoran. Itulah orang-orang yang hidup dalam kemunafikan. Itulah orang-orang yang seringkali ada hari-hari ini. Kalau pada zaman Yesus itu ada. Saya percaya hari ini juga orang-orang seperti itu banyak di mana-mana. Sebab itu kekudusan itu harus dimulai dari dalam dan seluruh aspek hidup harus kudus. Jadi kekudusan itu bukan cuma dilihat orang kudus. Tetapi saudara, kita harus kudus dalam seluruh hidup. Sebab itu saudara, kita kembali ayat pokok kita. Sebab itu apa yang firman Allah katakan, dan akhirnya semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkan semuanya itu. Kalau saudara melihat kebenaran ini, Paulus menulis suratan ini pada waktu dia berada di penjara. Tetapi saudara melihat, walaupun Paulus berada dalam penjara, tapi saudara pikirannya tidak dipenjarakan.
oleh apa yang dia alami. Dia masih menasehatkan, dia masih menyampaikan kebenaran firman Allah ini. Saudara, dalam pasal yang keempat ini, saudara melihat begitu banyak nasihat yang Paulus tulis dalam pasal 4. Yaitu supaya mereka bersehati sepikir, bersukacita senantiasa, jangan kamu khawatir, nyatakan segala hal keinginanmu kepada Allah, kepada Tuhan. Dan ayat ke-8 firman Allah katakan, dan akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, pikirkan semuanya itu. Paulus menyadari betapa penting menjaga pikiran. Betapa penting kita menjaga pikiran untuk kita membangun hidup benar di hadapan Allah. Untuk membangun kekudusan, betapa penting kita menjaga pikiran. Sebab apa saudara? Sebab apa? Sebab kerangka hidup yang benar ini menentukan kita untuk menjalankan hidup dengan baik. Saudara, di mana Paulus ingin supaya isi pikiran itu adalah hal-hal yang berkualitas. Supaya kita mengisi pikiran kita ini dengan hal-hal yang berkualitas. Hal-hal yang bernilai. Hal-hal yang baik. Karena kalau pikiran kita diisi dengan hal-hal berkualitas, hal-hal yang baik, hal-hal yang bernilai, maka dengan mudah kita dapat membawa hidup kita dengan baik. Dan dengan mudah kita dapat membangun kehidupan kudus di hadapan Allah. Dengan mudah kita dapat menyenangkan Tuhan. Saudara, kita tahu siapa Paulus. Paulus adalah orang yang pada saat itu adalah orang yang dikatakan orang jahat. Karena dia suka melakukan hal-hal yang jahat. Tapi setelah dia berjumpa dengan Yesus, saudara, dia mengalami Tuhan. Setelah dia mengenal Yesus, dia alami Tuhan dalam hidupnya. Ini penting. Saudara, kita sudah percaya dan sudah ada di dalam Tuhan. Kita sudah percaya kepada Tuhan. Tapi saudara, yang Tuhan inginkan bukan sekedar kita percaya, tapi perlu kita alami Tuhan dalam hidup ini. Karena kalau kita alami Tuhan dalam hidup ini akan terjadi sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita. 2 Korintus pasal yang kelima ayat 17 berkata, siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang lama sudah berlalu, yang baru itu datang. Jadi siapa yang ada dalam Kristus? Saudara, kita ada di dalam Kristus karena kita percaya kepada Dia. Dan dikatakan siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru itu datang. Sebab itu saya katakan pada waktu Paulus berjumpa dengan Yesus, dia mengalami Tuhan. Bukan hanya sekedar penjumpaan biasa, tetapi dia benar-benar mengalami Tuhan. Itu yang membuat terjadi perubahan luar biasa dalam kehidupannya. Pengalaman untuk mengalami Tuhan ini penting. Dan ini yang dialami oleh Paulus. Sebab itu terjadi perubahan luar biasa. Dia mengalami perubahan secara mendasar. Dia mengalami transformasi spiritual. Di mana manusia lama itu digantikan dengan manusia baru. Manusia lama itu disalibkan dan digantikan dengan manusia baru. Jadi kehidupan lama Paulus itu dimati dan diganti dengan kehidupan baru. Sebab itu ada yang ayat mengatakan, aku melupakan semua yang ada di belakangku. Dan aku mengarah pandangku kepada tujuan. Dan berlari
Bahkan dia katakan yang dulu dia anggap untung, sekarang dia menganggap semua itu sampah. Apa yang dia pernah lakukan dulu, kejahatan yang dia pernah lakukan itu, kalau dia lihat itu dia bilang menjijikkan baginya, karena dia itu adalah sampah baginya. Dan sampah itu dia buang, dia ganti dengan hal-hal yang baru. Sebab itu orang yang sudah ada dalam Kristus, dia adalah kejadian baru. Hidup yang lama itu mati, dan hidup yang baru itu hidup dalam hidupnya. Orang yang sudah mengalami manusia baru, sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, sudah menjadi ciptaan baru, maka semuanya akan berubah. Pertama yang akan berubah adalah pikirannya. Karena pikiran ini menentukan siapa kita. Saudara tahu bahwa bukan hanya perubahan secara luar penampilan. Karena penampilan itu bisa aja membohongi. Tapi perubahan itu secara mendalam, terutama perubahan secara pikiran. Sebab itu kan saudara tahu perubahan pikiran dalam bahasa asli dikatakan metanoia. Perubahan pikiran. Pikiran yang lama itu berubah, dia berpikir tentang hal-hal yang baru. Terjadi saudara apa? Perubahan. Itu yang dikatakan orang hidup dalam pertobatan. Jadi kita harus hidup terus dalam pertobatan. Pertobatan itu harus terjadi terus menerus. Pada waktu saudara percaya Yesus mengalami Tuhan dalam hidup saudara. Saudara terima Yesus satu kali. Tapi pertobatan itu terus kita harus jalankan. Karena itu sebuah proses. Untuk kita hidup dalam kekudusan. Saudara tidak akan hidup dalam kekudusan tanpa pertobatan. Dan bagaimana kita akan bertobat? Cara pikir kita harus berubah. Pikiran yang lama ini kita harus tanggalkan, kenakan pikiran baru. Kita harus memiliki pikiran yang benar, pikiran Kristus. Kita harus rubah segala sesuatu yang tidak benar, ini harus kita tanggalkan. Saudara, menentukan siapa saudara, bagaimana isi hidup saudara. Sebab itu saudara, pertobatan itu bukan hanya terlihat, oh dia itu ke gereja. Tapi itu melibatkan hati dan pikiran. Pertobatan itu melibatkan hati dan pikiran. Dan ini terus menerus harus terjadi dalam kehidupan kita. Sebab itu saudara, apa yang kita pikirkan ini sangat mempengaruhi hidup ini. Sangat mempengaruhi hidup ini apa yang kita pikirkan. Di mana saudara hidup kita bernilai, hidup kita punya kualitas, itu tergantung apa isi dalam pikiran saudara. Kalau isinya sampah, isinya kotor semuanya, maka itulah kita. Maka yang keluar dari dalam hidup kita itu sampah. Yang keluar dari dalam hidup itu kekotoran. Kata-kata kotor, bicara selalu cabul, bicaranya selalu negatif, menjelekkan orang, gak berhenti menjelekkan orang, gak berhenti gosip orang, gak berhenti fitnah, merendahkan orang, maki-maki orang, bawaannya selalu marah, sakit hati, gak bisa lihat orang lebih, sombong, iri hati. Ini apa? Karena yang ada di dalam pikirannya, isi pikirannya itu kotor. Isi pikirannya itu nggak benar. Penuh yang ada dalam pikiran, semua nggak benar. Karena itu yang keluar nggak benar. Nggak bisa lihat orang lebih sakit hati. Nggak bisa lihat orang melakukan sesuatu marah, iri, gosip. Karena apa? Pikirannya negatif. Pikirannya penuh dengan kekotoran. Sebab itu penting menjaga pikiran ini.
Supaya kalau kita ingin supaya hidup kita benar, pikiran ini dipenuhi dengan kebenaran. Saudara melihat Efesus 4 ayat 29. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Firman Allah katakan bukan apa yang najis, apa yang masuk yang menajiskan, tapi apa yang keluar. Jaga hidup dengan baik. Kan firman Allah katakan bukan apa yang masuk yang menajiskan. Kalau kita makan sesuatu itu enggak menajiskan kita. Firman Allah katakan kita akan buang. Tapi apa yang keluar. Seringkali kita tidak sadari kita hidup dalam kenajisan. Dengan ucapan-ucapan yang menjatuhkan orang lain. Merendahkan orang lain. Memfitnah, menggosip orang lain. Jangan ada perkataan kotor. Perkataan kotor, mungkin saudara berpikir perkataan kotor. Saya kan enggak mengeluarkan bicara tentang perkataan kotor. Saya kan enggak maki-maki dia. Saya kan enggak maki-maki, marah-marah sama dia. Tapi saudara, perkataan kotor ini adalah perkataan yang merusak kehidupan orang lain. Yang merugikan orang lain. Padahal sebenarnya enggak benar. Kalaupun seandainya dia lihat ada kekurangan di sana sini, itu bukan berarti sebagai bahan dia untuk menggosipkan orang itu. Mencari kelemahan orang itu. Sebenarnya kalau dia ada lihat kekurangan, dia sebagai anak Tuhan yang benar, yang isi pikirannya benar, yang pikirannya dipenuhi dengan kebenaran, dia tahu apa yang dia harus lakukan sebagai orang percaya. Kalau dia lihat kekurangan di sana sini, dia harus apa? Dia harus mendoakan orang itu. Bukan ke sana sini ngomong jelek kepada orang itu. Enggak boleh jemaat. Itu tanda saudara belum hidup dalam pertobatan. Itu tanda saudara belum menjadi kejadian baru. Itu tanda saudara masih hidup menurut daging. Itu tanda saudara tidak hidup dalam kekudusan. Walaupun saudara berbicara kekudusan, tapi itu tanda bukti, salah satu bukti. Kalau saudara masih melakukan itu bukti, saudara tidak hidup benar di hadapan Allah. Saudara tidak hidup kudus di hadapan Allah. Jadi kudus bukan berarti, oh saya kan gak ngomong cabul, saya kan gak ngomong porno, saya kan gak ngomong hal-hal yang... Tapi kalau saudara mulai omong orang memfitnah orang, menjelekkan orang, mencari-cari kesalahan orang, itu sama aja saudara. Keluar hal-hal yang tidak benar, kotor, itu sampah semua yang kita keluarkan. Tapi pakailah mulut kita ini untuk apa? Untuk menjadi berkat buat orang lain, untuk memuliakan Tuhan. Penting supaya mulut kita ini keluar firman. Kalau pikiran kita penuh dengan firman, yang keluar dari mulut firman. Tapi kalau pikiran kita penuh dengan kotor, yang keluar dari hidup kita semua kotor-kotor. Sebab itu siapa kita tergantung bagaimana isi pikiran saudara. Jadi saudara, siapa kita itu tergantung apa yang ada di dalam pikiran kita. Seringkali kita anggap kita orang yang luar biasa hebat. Tapi mungkin di hadapan orang lain saudara hebat luar biasa. Karena saudara pintar, maksudnya pintar dan saudara punya harta kaya. Di mata orang lain saudara hebat. Tapi belum tentu di mata Tuhan saudara hebat. Karena yang ada di dalam pikiran saudara semua hal yang kotor. Tidak punya kualitas yang ada di pikiran saudara. Siapa kita? Kita menjadi berkualitas itu tergantung isi hidup kita. Bukan isi kantong kita. Saudara bisa aja banyak uang, bisa aja punya harta banyak. Mungkin di mata orang, saudara hebat luar biasa. Saudara mungkin disanjung. Tapi di mata Tuhan tidak. Tuhan tidak pernah tertarik dengan harta kita. Karena Tuhan kaya. Harta itu juga Tuhan yang punya. Tuhan tidak pernah tertarik ke titel kita. Saudara bisa aja belajar sampai S10. Tapi kalau dalam otak saudara semua kotor, Tuhan gak pernah tertarik. Saudara di hadapan Tuhan saudara gak berkualitas.
Mungkin orang lain bisa tertarik dan sanjung saudara. Karena saudara mungkin punya titel banyak. Saudara masih jalan mau masuk, orang semua sudah mundur. Mengizinkan supaya saudara bisa berjalan. Tapi Tuhan tidak. Tuhan tidak seperti itu. Yang Tuhan lihat isi dalam hidup kita. Apakah kita sudah isi kebenaran dalam hidup kita? Sebab itu saudara, mari kita mau hidup kudus dalam seluruh hidup ini. Kita membangun hidup benar, hidup yang berkualitas, hidup yang bernilai. Dan ini semua bagaimana cara untuk kita punya hidup berkualitas di hadapan Allah. Sebab itu apa yang firman Allah katakan, dan akhirnya ayat 8. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan patut dipuji, pikirkan semuanya itu. Sebab itu ini firman Allah. Kalau kita ingin supaya hidup kita berkualitas, punya nilai di hadapan Allah, saudara, firman Allah menasehatkan kita harus penuhi hidup ini dengan kebenaran ini. Pikiran ini dengan pikiran kebenaran ini. Karena apa saudara? Hidup ini akan dipengaruhi oleh apa yang ada di pikiran kita. Hidup ini akan berjalan sesuai dengan apa yang ada di pikiran kita. Sebab itu di dalam kebenaran berkata, pikirkan semuanya itu. Apa yang kita harus pikirkan? Kebenaran. Apa yang kita harus pikirkan, yang harus ada dalam pikiran kita? Kebenaran. Yang kita harus ada dalam pikiran kita, benar, hal-hal yang benar, hal-hal yang mulia, hal yang adil, suci, manis didengar, kebajikan dan patut dipuji. Itu yang harus ada di pikiran kita. Sebab apa yang kita pikirkan akan mempengaruhi perasaan. Sebab apa yang kita pikirkan akan mempengaruhi keputusan kita. Sebab apa yang kita pikirkan akan mempengaruhi perkataan atau ucapan kita. Apa yang kita pikirkan akan mempengaruhi tindakan kita. Semua itu bertolak dari apa yang kita pikirkan. Apa yang kita pikirkan ini dapat mempengaruhi perasaan. Apa yang kita pikirkan dapat mempengaruhi keputusan-keputusan yang kita akan lakukan. Apa yang kita pikirkan akan mempengaruhi tindakan-tindakan yang akan kita buat. Bahkan apa yang kita pikirkan itu semua akan mempengaruhi seluruh aspek hidup. Artinya pikiran ini punya peranan penting dalam membangun hidup kudus di hadapan Allah. Sebab itu Paulus menasihati untuk menjaga pikiran. Kita harus menjaga pikiran dengan baik. Sebab pikiran ini menentukan siapa kita. Sebab pikiran ini akan mempengaruhi kehidupan kita. Akan mempengaruhi tindakan kita. Yang saudara harus pikirkan semua yang dikatakan dalam ini. Ini semua berhubungan dengan kekekalan. Ini semua berhubungan dengan kehidupan kekal kita. Karena ini berbicara tentang kekudusan hidup. Kalau ini ada dalam hidupmu, memenuhi kehidupan kita, mudah kita untuk hidup kudus di hadapan Allah. Segala sesuatu yang kita akan lakukan, firman ayat ini berkata, pikirkan semuanya ini. Artinya apa? Segala sesuatu yang kita akan lakukan, kalau kita punya kebenaran ini dalam hidup, kita akan pertimbangkan. Kita akan teliti. Kita akan memeriksa semua tindakan yang kita akan lakukan kalau kebenaran firman. Kalau semua yang benar ada dalam pikiran kita, tindakan sebelum kita bertindak kita terlebih dahulu mempertimbangkan. Ini benar, menguntungkan, ini sesuai dengan firman atau tidak. Ini baik atau tidak, dipertimbangkan terlebih dahulu. Kata memikirkan artinya mempertimbangkan. Jadi tidak sembarang bertindak. Tidak sembarang bicara, tidak sembarang mengambil keputusan, tidak sembarang melakukan apa saja, tidak. Dia selalu mempertimbangkan. Apakah yang saya lakukan sesuai dengan firman, sesuai dengan kebenaran atau tidak.
Kalau dia punya kebenaran, dia tahu, oh ini nggak benar. Dia pertimbangkan terlebih dahulu, dia periksa terlebih dahulu, dia selidiki terlebih dahulu, lalu dia akan menemukan benar atau tidak. Kalau tidak benar, karena dia dipenuhi dengan kebenaran, dia tidak akan lakukan itu. Tapi yang isinya sampah, yang isinya kotoran di otak, cuma bagaimana menjatuhkan orang, bagaimana supaya hidup menyenangkan daging, bagaimana untuk untung, bagaimana untuk menyenangkan diri sendiri. Kalau itu yang ada di pikiran, dia tidak pernah berpikir itu menguntungkan, itu merugikan, itu dosa, itu benar, menyenangkan Tuhan atau tidak. Dia tidak pernah berpikir, dia tidak hidup dalam pertimbangan. Dia lakukan apa saja yang dia mau. Sebab itu isi pikiran ini menentukan. Saya selalu berkata isi pikiran menentukan. Firman Allah katakan semua yang benar. Apa yang benar? Yaitu firman. Firman itu kebenaran. Firman itu kebenaran. Apa yang benar? Firman. Firman harus penuhi hidup ini. Sebab itu firman itu harus direnungkan. Saudara perlu baca firman dan renungkan firman. Setelah saudara merenungkan firman, itu akan bekerja menjadi tindakan-tindakan yang kita akan lakukan. Sehingga perbuatan kita ini menyenangkan orang lain. Jadi luar dalam saja, sama. Dia hidup benar-benar benar. Bukan hidup cuma benar dilihat orang. Tapi hidup benar memang dalam dari sononya sudah benar. Dari dalam hidupnya benar. Jadi hidup benar-benar benar. Bukan cuma sekedar dia tahu firman, tapi hidup benar. Lalu firman Allah katakan semua yang mulia. Mulia ini berbicara tentang integritas, tentang kualitas moral. Dia tahu membawa hidupnya dengan baik. Dia selalu menjaga hidupnya supaya dia punya integritas, punya moral yang berkualitas. Enggak sembarang dia hidup. Tidak sembarang. Karena apa? Dia tahu mana yang baik, mana yang benar. Dia pertimbangkan segala sesuatu sebelum dia mengambil keputusan dan melakukan banyak hal. Hidup adil. Adil artinya apa saudara? Hidup adil artinya dia selalu memikirkan apa yang benar sesuai dengan standar Allah. Dia selalu berpatokan semua yang dia lakukan, dia selalu melihat sesuai dengan standar Allah atau tidak. Kalau tidak sesuai dengan standar Allah nggak bisa. Kekudusan itu adalah standar yang Allah minta bagi kita. Yang Allah minta bagi orang percaya standarnya kekudusan itu standar. Dan ini mutlak. Tidak boleh kita tidak lakukan. Walaupun bagi banyak orang kekudusan itu satu hal yang berat. Tapi saya pernah katakan di minggu pagi. Bukan berarti berat itu tidak bisa kita lakukan. Memang berat secara daging. Berat kita lakukan kekudusan. Tapi saudara bukan berarti tidak bisa kita lakukan. Kita bisa lakukan. Karena yang Tuhan minta ini yang kita harus lakukan. Tuhan tidak pernah mengizinkan segala sesuatu membuat kita celaka. Sebab itu kan saya katakan orang yang ada dalam Kristus dia kejadian baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru itu datang. Kalau dia hidup di dalam hidupan yang baru, mudah dia untuk melakukan kekudusan. Dan orang yang ada dalam Kristus sudah menjadi milik Kristus, dia hidup harus sama seperti Kristus hidup. Orang yang sudah ada dalam Kristus, dia hidup harus sama seperti Kristus hidup. Dan firman Allah katakan, orang yang ada dalam Kristus, dia sudah punya benih-benih ilahi dalam hidupnya. Benih ilahi itu ada dalam kita. Ini yang memampukan kita untuk hidup kudus. Saudara nggak bisa hidup kudus tanpa kekuatan Tuhan. Tanpa benih ilahi ini. Tanpa kebenaran Allah kita nggak bisa hidup kudus. Usaha apapun manusia untuk melakukan kekudusan nggak bisa. Dan Tuhan melihat karena manusia tidak bisa jangkau sampai kekudusan ini, maka sebab itu Yesus harus datang ke dalam dunia. Dia harus datang menguduskan saya dan saudara supaya saya dan saudara menjadi kudus dan kekudusan itu sudah ada dalam hidup kita. Benih ilahi itu ada dalam hidup kita, membuat kita dapat menjalankan hidup kudus dengan baik, dengan mudah. Karena apa? Di dalam kita sudah ada benih ilahi.
Benih ini yang akan memampukan kita untuk berjalan dalam kekudusan. Dan kekudusan ini jemaat, ini mutlak. Karena firman Allah katakan tanpa kekudusan tidak ada orang yang melihat Allah. Tanpa kekudusan. Firman Allah katakan semua yang suci. Yang ada dalam pikirannya semua hal-hal yang benar dan murni, suci. Bukan kotor, suci. Semua yang indah. Yang dia pikirkan semua hal-hal yang menyenangkan. Yang berkenan kepada Allah. Itu yang ada dalam pikirannya. Indah. Bukan hal-hal yang jelek. Bukan hal-hal bagaimana saya supaya membuat dia jatuh. Bukan bagaimana cara saudara menipu orang. Bukan. Semua hal-hal yang indah yang berhubungan dengan kekekalan. Dan itu semua ada dalam kebenaran firman. Sebab itu kalau hidup kita dipenuhi firman, maka gampang bagi kita untuk hidup dalam kekudusan. Kenapa orang seringkali kalau sudah berbicara kekudusan rasanya alergi. Kok kudus terus, kudus terus. Tapi ini harus dibicarakan di gereja. Bukan hanya harta, saudara menjadi kaya, saudara diberkati, menjadi kepala. Bukan hanya itu tidak ada arti apa-apa. Yang paling berarti saudara adalah hidup dalam kekudusan. Saudara bisa aja kaya. Saudara bisa punya segalanya, saudara diberkati. Sebab itu kalau tema-tema diberkati, keluarga bahagia, itu rame yang datang. Coba kalau berbicara kekudusan, gak ada yang mau datang. Karena rasanya kekudusan, semua nggak boleh, semua nggak boleh. Semua dilarang, semua dilarang. Padahal ini penting. Hidup dalam kekudusan adalah hidup di dalam kehendak Allah. Dan orang yang hidup dalam kehendak Allah adalah orang yang berbahagia. Orang yang berbahagia adalah orang yang melakukan firman Allah. Sebab itu kan berapa minggu yang lalu, membangun rumah di atas dasar batu dan di atas pasir. Orang yang di atas pasir mendengar firman dan gak mau melakukan. Buat apa saudara ke gereja tiap minggu sore mendengar firman tapi gak mau melakukan? Itu sama saudara lagi membangun rumah di atas pasir. Tapi orang yang membangun rumah di atas batu, dia mendengar dan dia melakukan. Dan dikatakan mereka adalah orang-orang yang berbahagia. Saudara, kebahagiaan yang sejati hanya kita dapatkan di dalam kebenaran Allah. Kebahagiaan sejati hanya kita dapatkan di dalam kita hidup membangun hubungan yang benar dengan Tuhan. Dan salah satunya itu hidup dalam kekudusan. Karena saudara nggak bisa membangun hidup bersekutu dengan yang benar dengan Tuhan kalau saudara nggak kudus. Sebab itu Hawa dan Adam ini diusir. Dia nggak bisa bangun hubungan dengan Tuhan. Dia harus keluar dari hadirat Allah Taman Eden karena dosa. Sebab itu jangan simpan dosa. Saudara harus izinkan Roh Kudus menjamah, membersihkan hidup saudara. Supaya hidupmu bersih dan saudara harus dipenuhi dengan kebenaran. Luar biasa. Semua yang manis. Kata-kata saudara harus membangun. Kata-kata saudara harus memberkati orang. Berkatalah benar sesuai dengan firman. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Kata-kata saudara selalu indah. Didengar orang selalu membangun, mendinginkan orang, bukan untuk memanaskan orang. Cari-cari kata-kata supaya orang itu marah. Membuat orang itu berantem. Jangan, kata-kata ini harus dijaga, manis didengar. Kita pakai telinga kita untuk mendengar hal-hal yang benar. Hal-hal yang menyenangkan, yang membangun kehidupan rohani kita. Jangan pakai telinga mendengar gosip. Mendengar hal-hal miring yang negatif, jangan. Saudara akan hancur hidup saudara. Sebab itu apa yang firman Allah katakan. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang suci, semua yang adil, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkan semuanya itu. Saudara, Paulus tidak dapat menguraikan begitu banyak hal-hal yang benar yang harus ada di pikiran kita. Terlalu banyak. Tapi dia cuma katakan ayat 1 sampai 6. Tapi firman Allah dikatakan sebab semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Artinya
Jadi banyak hal yang kita harus lakukan. Bukan hanya semua yang 6 poin tadi. Tetapi banyak hal yang kita harus lakukan. Supaya kita menyenangkan hati Allah. Bagaimana cara kita tahu banyak hal itu? Saudara mau tahu dari mana kebenaran itu? Saudara mau tahu bagaimana supaya apa yang Tuhan inginkan kita lakukan? Firman Allah ada dasar. Yang dapat membuat kita mengerti kehendak Allah. Dan apa yang kita harus lakukan. Amin. Tuhan memberkati kita semua.